Lagi ngapain ya? Ini mas, main jahe langkung. Jahe langkung, jahe langkung. Jangan kangkung, jangan kangkung. Di sini ada pesta. Pestanya pesta rakyat. Saya minta nomor yang terbaik. Kayaknya berat mas, nggak mau gerak mas. Nggak mau gerak pak? Berat loh. Cuma oglek-oglek doang. Kamu minta apa? Tuh mas. Tuh. Dia langsung nulis mas. Minta. Langsung cepet mas gerakannya. Minta yang. Dia lompat malah mas. Set. Dia minta yang satset. Berat ini. Berat kalau gini caranya. Kenapa pak? Ini nih mas. Berat ini mas. Berat. Pak Ganjar, Pak Mahfud berat ini. Kondisinya berat. Berat gimana tuh pak? Ya berat mas. Abot. Ya iya maksudnya berat gimana pak? Pak Ganjar, Pak Mahfud itu berat mas. Berat untuk dikalahkan. Mampu bersaing silakan. Pak Dul, ya mas. Gimana itu politik bagi-bagi duit pak? Bagus itu mas, harus kita dukung. Yang tidak boleh itu bagi-bagi semangat, bagi-bagi ilmu, bagi-bagi wawasan, bagi-bagi visi, misi, ide, gagasan. Itu nggak boleh. Lah kok gitu pak? Kalau rakyat bisa dibodohin, kenapa mesti dicerdaskan? Lanjutkan. Pak Dul, Iya mas. apa resolusi Pak Dul di tahun 2024? 3 saja. Loh ini sudah tahun 2024 mas. Ya sudah pak. Wah tidak terasa mas. Tinggal 333 hari lagi kita akan mencapai tahun 2025 ya. Ini resolusi eksternal saya mas. 1. Melihat Pak Ganjar menjadi presiden. 2. Melihat Pak Mahfud menjadi wakil presiden. 3. Melihat rakyat mulai merasakan manfaat sejahtera, adil, makmur di bawah kepemimpinan Pak Ganjar Mahfud. Oke guys, ya itu tadi beberapa video dari Pandul guys ya. Salah satu tokoh atau figur yang mungkin teman-teman di sini pasti mengenal ya. Karena beliau sering tampil di berbagai media sosial yang kita saksikan dengan pembawaan dan ciri khasnya. Beliau mempunyai kata-kata khusus, kata-kata unik ya, bahasa Inggris yang unik ya. Dan saya lihat Pandul ini bisa dibilang salah satu influencer yang paling rajin guys ya, paling rajin terus mempromosikan salah satu pasangan calon presiden yakni Pak Ganjar dan Mahfud MD. Nah ini kalau kita lihat di video-video TikToknya guys ya, Pandul selalu memakai kaos atau baju ya yang bertuliskan Pak Ganjar, Pak Mahfud ya, atau gambar wajah dari Pak Ganjar, Pak Mahfud ya. Oke, luar biasa untuk Pandul ya. Tetap semangat bagi teman-teman semua pendukung Ganjar Mahfud. Optimis ya, semoga Ganjar Mahfud dapat memenangi pertarungan Pilpres di tahun 2024 ini guys ya. Oke, selanjutnya kita akan reaksi video-video yang lain berikut ini. Kenapa saya milih Bapak Prabowo? Karena satu, dia tegas, disiplin, berani, gagah, didukung sama ulama. Itu dulu tahun 2019. Sekarang sorry ye, Anies nomor 1, oke? Anies guys. Abah Anies sama Pak Mahfud MD sudah live di TikTok. Mas Gibran kapan? Kasihan mas, pendukungnya cuma bisa komentar di acara live sama PT orang. Sorry ye. Main tebak-tebakan singkatan PSI. Apa sih singkatan dari PSI? Partai Seputaran Ibu Kota.
Kok bisa? Iya, karena ternyata PSI paling banyak hadir di kota-kota. Makanya kemarin pada saat pidato Ketua Umum, Mas Kaisang sempat berharap bahwa PSI akan lebih banyak hadir di desa-desa. Terus apa lagi ya singkatan lain dari PSI? Pendukung sekeluarga istana. Kok bisa? Kenapa? Ya iyalah, karena semua kader PSI selalu bilang tegak lurus sama Pak Jokowi soal pilihan capres di 2024. Dan sekarang yang jadi Ketua Umum PSI adalah anaknya Pak Jokowi, Mas Kaisang Pangarep. Semua tinggalnya di mana? Di istana kan? Berarti bener dong singkatannya PSI adalah pendukung sekeluarga istana. PSI pendukung sekeluarga istana, ya saya setuju dengan kata-kata itu. Ganjar Mahfud 2024. Saya muliakan, terima kasih sudah dikasih caping. Bapak Ibu yang petani angkat tangan lagi. Hebat. Luar biasa ya. Dari sisi penghasilan cukup nggak jadi petani? Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah. Kenapa kok banyak anak muda nggak mau jadi petani menurut jenengan? Kenapa? Gengsi Pak. Ini udah masuk akal. Kenapa gengsi? Panas. Oh, ini bener ya. Takut ireng ya. Takut hitam Pak. Takut ireng, tangannya kasar, ngono-ngono toh. Dapat duit berapa kemarin panen? 100 puluhan. Sudah. Jadi Bapak Ibu yang pengen putranya punya cita-cita tinggi, yang bapak ibunya jadi petani, nah anaknya disekolahkan, sekolahnya sih dhuwur. Ya. Pak Ganjar, saya mohon maaf orang miskin tidak mampu, negara yang akan menyekolahkan. Saya beasiswa gratis. Di Jawa Tengah kan sudah ada SMK gratis juga ya, SMK gratis. Nanti diasramakan di sana, dibayari negara, tapi so melaku beres. Nah, mungkin jenengan dari petani, anakku ya petani ning insinyur pertanian. Bangga gak sih memiliki calon presiden seperti Pak Ganjar ini, guys? Ya, sudah pasti bangga dong, ya, karena bisa melihat beliau sedekat ini dengan rakyat. Ya, ya bisa saja Pak Prabowo, Pak Anies pun melakukan seperti itu. Tetapi untuk gaya bicara, ya, bagaimana membangun kedekatan emosi, ya, Pak Ganjar ini kita merasa seperti sosok yang, ya, seperti sahabat bagi kita, ya, dekat dengan kita, ya. Lain halnya ketika di situasi seperti ini, coba kita bayangkan, ya, di situ adalah Pak Prabowo, ya, ya pasti kesannya ada semacam pemimpin yang gagah-gagahan begitu, lalu di bawahnya rakyat. Hubungannya ya atas dengan bawah, guys, ya. Lain halnya dengan Pak Ganjar ini, dia membuat kedudukannya seperti sejajar, guys, ya, rakyat dengan pemimpin. Tadi kayak persahabat, kayak teman, ya. Jadi memiliki presiden seperti ini menurut saya asik sekali. Apa? Ini mau ketemu nenek Sinten. Oh iya. Ya, tenang Mbak, tenang Mbak. Sini nenek ya. Salah. Oke, sesama rambut putih. Sesama rambut putih, guys. Kelihatan, Mbak? Kelihatan. Salah. Aku bergetar di sentuh dia, kataku terbang sampai ke langit. Tidak, Pak Prabowo yang terbaik untuk Presiden Indonesia. Enggak, Ma. Menurutku Ganjar sama pasangannya itu punya pengalaman paling lengkap dan punya konsep keindonesiaan paling kuat, Ma. Tidak, kamu bisa lihat sendiri. Pak Prabowo itu udah 3 kali mencalonkan, tapi dia apa? Dia tetap berjuang, dia tidak pernah menyerah sedikit pun untuk memimpin Indonesia untuk menjadi lebih baik. Dan satu lagi, Pak Prabowo itu adalah calon presiden tergemuy, jadi kita harus pilih dia. Titik. Hah, udah, terserah Mama aja. Terserah. Kok nggak ada makanan, Mah? Iya, suruh Pak Ganjar aja yang masakin. Papa, Mami mau minta uang belanja ya. Mami mau beli beras sama ikan, itu udah nggak ada isi kulkas. Minta aja sama Prabowo sana. Mah, kok ini kamar berantakan banget ya? Kenapa? Suruh Pak Ganjar aja beresin. Papa,
produk terbaru dari Kedis Beauty yang viral itu, moisturizer dengan daya salmon with collagen. Oh my god, Mami harus punya. Papi tolong beliin Mami ya. Enggak. Suruh aja Pak Prabowo yang beliin kamu. Oke guys, ya mudah-mudahan ini hanya di sinetron seperti ini ya. Jangan sampai benaran kisah nyata yang terjadi suami istri ya, kakak adik, om tante bertengkar ya, musuh-musuhan hanya karena berbeda pilihan ya. Oke, beda pilihan itu hal yang wajar ya. Tetapi persahabatan, persaudaraan, persatuan tetap harus dijunjung guys. Untuk Pak Ganjar, belakangan ini beta lihat Anda makin hari makin blunder. Maaf ya Bang, pokoknya aku nggak mau banyak omong ya. Intinya 2024 Pak Jokowi tidak ada di kotak suara, itu poinnya. Yang kedua, Jokowi ya Jokowi, Prabowo yang Prabowo, mereka bukan orang yang sama. Saya sebagai pendukung Pak Jokowi masih teringat jelas ketika 2014 sampai 2019 Pak Prabowo menghina Pak Jokowi dengan begitu dahsyatnya, fitnahan-fitnahan, hujatan-hujatan. Maka 2014 saya memutuskan untuk tidak memilih Prabowo. 2019 saya tidak memilih Prabowo, begitu juga 2024 saya tidak akan memilih Prabowo walaupun ada Gibran di situ. Karena bagi saya Gibran tidak seperti Jokowi. Gibran tidak akan punya power seperti Jokowi ketika yang jadi presiden Pak Prabowo. Dan 2024 saya akan memilih presiden yang lebih bagus dari Pak Jokowi, bukan presiden yang 2 kali dikalahkan oleh Pak Jokowi. Salam. Untuk Pak Prabowo, saya salut dengan strategi politik Bapak. Hampir di kubu Jokowi dan Ganjar Pranowo pecah hanya karena gara-gara isu politik dinasti. Gak sedikit juga yang mengatakan Jokowi itu munafik atas keputusan Mahkamah Agung. Karena banyak orang yang menganggap bahwa yang ingin mengubah undang-undang konstitusi adalah Jokowi, supaya Gibran bisa masuk di bursa cawapres. Padahal kalau kita bisa berpikir pakai logika, selama ini yang selalu ngebet ingin berkuasa jadi presiden adalah Pak Prabowo, dan berupaya mengambil Gibran untuk jadi cawapresnya Pak Prabowo supaya bisa meraih kemenangan. Semua kartu asnya Pak Prabowo ada di Gibran. Ketika Gibran menolak menjadi cawapresnya Pak Prabowo, maka permainan Pak Prabowo sudah berakhir. Tapi di sini pinternya Pak Prabowo yang berupaya mengubah undang-undang konstitusi adalah kubu Pak Prabowo supaya bisa menggait Gibran, tapi banyak orang yang menyalahkan justru Pak Jokowi. Karena yang banyak masyarakat tahu adalah ketua mahkamahnya adalah pamannya Gibran. Jadi mudah untuk kalian menuduh Jokowi melakukan politik dinasti, politik keluarga. Tapi Pak Prabowo harus tahu, ketika mereka paham, tahu yang melakukan ini adalah strateginya Pak Prabowo, maka pendukungnya Pak Prabowo satu persatu akan pindah haluan ke Ganjar Pranowo. Karena PDI mengeluarkan kartu asnya memasangkan Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Mahfud MD yang didambakan banyak kalangan rakyat. Karena keduanya pasangan yang cocok, sama-sama ingin memberantas korupsi, menegakkan hukum tentang korupsi. Saya yakin setelah diresmikan Pak Ganjar berpasangan dengan Pak Mahfud MD, banyak orang yang nggak bisa tidur. Dan pesan saya untuk Projo dan relawan Ganjar, berhati-hatilah untuk menghadapi serangan berita-berita hoax dari lawan. Untuk semua relawan Ganjar Mahfud MD, selamat berjuang untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Salam merdeka. Ganjar Presiden di tahun 2024. Sudah ratusan tempat didatangi oleh Ganjar Mahfud, turun langsung ke masyarakat. Pak Ganjar ke Papua, langsung nyanyirin orang itu. Nyinyir. Kenapa harus sekarang ke Papua, Pak? Kok nggak dulu? Ya iyalah sekarang lah waktu kampanye. Ganjarnya ke Papua mencari suara.
Ya kalau dulu dia masih gubernur, kerjanya di Jawa Tengah sana, nggak mungkin lah dia jalan-jalan ke Papua nyari suara orang belum waktunya. Datang lagi Pak Ganjar nanya BLT, tepat sasaran apa tidak? Wah, datang langsung. Kok sekarang nanya Pak, kok dulu nggak? Ya sekarang dia waktunya nyalon presiden. Nanti dia kalau udah jadi presiden, diperbaharui dia, dirubah nanti yang apa itu supaya tepat sasaran. Gitu. Coba junjungan kalian apa yang dilakukan sekarang? Kampanye sekarang itu musimnya kampanye. Ya udah turun itu junjungan kalian itu 01 sama 02. Jangan nyinyir aja katanya bekerja senyap. Senyap apanya? Ini musim kampanye, kampanye lah. Ya memang junjungan kalian datang ke masyarakat, enggak dia malas orang lihat junjungan kalian. Jadi kalau Ganjar Mahfud itu udah terputih, disambut hangat langsung oleh rakyat, oleh masyarakat. Karena apa? Perbincangan keluhan masyarakat itu nyambung dengan si calon presiden tadi. Gitu, nyambung, nggak kayak junjungan kalian itu. Kalian itu nyinyir aja. Orang lagi bagus-bagus kampanye mencari aspirasi rakyat, malah dinyinyirin. Entah apa sih yang dibanggain dari junjungan kalian. Menang pun junjungan kalian itu nanti nggak apa-apa, itu presiden kita. Yang jelasnya saya itu memilih orang berprestasi, orang pintar, merakyat seperti Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Itu ada tujuan saya memilihnya. Enggak kayak junjungan kalian itu entah apa mau diambil dari junjungan kalian itu. Ini saya beritahu ya anak-anak muda, kami orang-orang tua ini bekerja dari saat usia kami belum masanya untuk bekerja. Masih terlalu kecil. Tapi kami terpaksa harus berbagi waktu untuk tetap bisa sekolah dan membantu orang tua untuk membayar uang sekolah dan makan. Dan itu kami lakukan di negara yang kaya raya, gemaripah, loh jinawi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kami anak-anak seperti budak-budak kecil yang terpaksa harus bekerja banting tulang seperti orang dewasa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kepemimpinan. Karena pemerintah di zaman itu mungkin ada banyak sekali alasan. Akan tetapi sumber kekayaan negara ini tidak terkelola dengan baik yang bisa mensejahterakan rakyat pada saat itu. Tapi di zaman ini, pada saat kita punya kesempatan untuk bisa memilih, jangan pernah salah pilih, ya nak. Jangan salah pilih pemimpin. Udah cukup. Sudah saatnya kita bahagia. Kalian-kalian, anak-anak, cucu-cucu, sudah saatnya kalian makmur sejahtera. Negara ini jika terkelola dengan baik oleh pemimpin yang baik, kita akan sejahtera, kita akan bahagia. Oke guys, itu tadi pesan dari Bapak ini buat kita anak-anak muda ya. Negara ini negara yang kaya raya ya. Kita memiliki alam dengan segala potensi yang bisa menyejahterakan rakyat ya. Tinggal bagaimana kita mempercayakan bangsa dan negara kita ini harus dipimpin oleh pemimpin yang tepat, yang sanggup dan bisa mengelola kekayaan negara kita untuk digunakan atau dimanfaatkan bagi kesejahteraan orang Indonesia guys, untuk bangsa Indonesia ya, bukan untuk kepentingan pribadinya, golongannya ya, kelompoknya, partainya. Halo kawan-kawan semua, saya kemarin pulang kampung. Waktu pulang kampung saya punya sedikit cerita yang mau saya bagi buat teman-teman semua. Jadi ini sedikit panjang ya videonya. Jadi kemarin waktu pulang itu saya bertemu dengan teman lama yang kebetulan hari ini bekerja di salah satu bank milik BUMN. Kita ngobrol panjang lebar dan pada akhirnya tibalah kita juga membahas soal situasi politik ya tahun ini terkait Pilpres. Saya tanya kepada dia, pilih siapa 2024? Ternyata teman saya itu dia milih 02.
Maka kemudian muncullah kemudian diskusi, saya bertanya, kenapa kemudian dia memilih 02? Ternyata dia mendapat sebuah informasi framing seperti bahwa ya yang akan melanjutkan program Pak Jokowi itu hanya Pak Prabowo. Dan Pak Ganjar itu dianggap akan kemudian menghentikan program-program Pak Jokowi. Ini merupakan cara-cara yang sangat licik. Dia cerita bahwa misalnya kayak kereta cepat ya Jakarta-Bandung yang sekarang ini jadi misalnya, itu nanti hanya tidak akan dilanjutkan oleh Pak Ganjar. Padahal Pak Ganjar adalah capres yang sudah mencoba kereta cepat itu dan beliau mengapresiasi. Dan Pak Ganjar pasti akan melanjutkan program itu hingga kemudian sampai ke Surabaya. Dan lagi IKN, mereka juga memfitnah bahwa Pak Ganjar tidak akan melanjutkan IKN. Padahal Pak Ganjar adalah capres pertama yang kemudian tiba di IKN dan komitmen untuk kemudian melanjutkan program pembangunan IKN. Karena itu adalah cita-cita dari Bung Karno. Belum lagi, bahkan saya nggak ngerti ya, saya mencari di semua literasi, apakah Pak Prabowo pernah kemudian datang ke IKN dan menginap di sana. Saya belum menemukan literasi terkait itu. Padahal menteri-menteri yang lain pernah bermalam di IKN. Banyak kemudian fitnah-fitnah yang kemudian mereka terima dan mereka dapat informasi itu dan seakan-akan mendikotomi bahwa Pak Ganjar tidak akan melanjutkan program Pak Jokowi. Hanya saya jelaskan tentang apa yang informasi yang dia dapat yang sebenarnya itu keliru. Dan dia mulai memahami itu. Bahwa oh ternyata selama ini saya mendapatkan informasi yang tidak tepat ya bro. Ya, saya sampaikan iya. Informasi yang kamu dapat itu adalah informasi yang sengaja dibuat untuk kemudian memframing ya bahwa itu benar padahal itu salah gitu. Dan pada akhirnya tibalah kita di akhir. Saya cuma bilang gini ke teman saya, gini loh bro. Kamu boleh memilih siapapun ya. Pilihan itu adalah hak kamu, saya tidak akan pernah melarang. Tapi cobalah kita kembali kepada prinsip kita sebagai orang yang kemudian taat akan konstitusi dan demokrasi. Kalau kamu mendukung pasangan 02 saya sampaikan, Prabowo Gibran, pertama, berarti kamu ikut serta dalam hal mendukung proses pengangkangan konstitusi yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Karena putusan itu, hakimnya, ketua hakimnya, itu dianggap melanggar etika. Berarti kamu juga ikut kemudian memvote atau mencoblos orang ya yang kemudian memanfaatkan putusan Mahkamah Konstitusi atau menerima manfaat dari putusan Mahkamah Konstitusi di mana putusan tersebut ya dianggap kemudian melanggar etika atau cacat etika. Apakah kamu mau kemudian mendukung orang yang kemudian cacat secara etika? Yang perlu kamu pertimbangkan. Yang kedua adalah etika dalam berpartai. Gibran itu diusung oleh Partai Golkar. Padahal saat itu Gibran masih sah sebagai kader PDIP yang mana PDIP adalah mengusung Ganjar Pranowo. Secara etika berpartai ini tidak bagus. Bagaimana kemudian partai politik tidak menghormati partai yang tempat dia di kader, tanpa izin, tanpa apa, tiba-tiba langsung dicatut dan diambil dan diusung sebagai calon dari partai tersebut. Pertama, dari sisi proses kaderisasi Golkar gagal. Yang kedua, secara etika berpartai itu tidak baik. Jika kamu mencoblos Gibran, ya sama saja kamu kemudian ikut serta mendukung etika berpartai yang kurang baik atau etika berpartai yang buruk yang tidak mengedepankan etika-etika ketimuran dalam berpartai. Akhirnya teman saya berpikir, oh iya juga ya bro, kalau saya kemudian mencoblos Gibran sama saja saya kemudian mendukung proses tidak etika di konstitusi. Yang kedua, saya ikut serta dalam etika berpartai berpolitik yang tidak baik. Akhirnya teman saya berpikir ulang untuk memilih 02. Itu sekitar cerita ya yang kemarin saya pulang kampung dan ketemu teman saya. Jadi memilih Ganjar Mahfud itu ya saya selalu sampaikan itu sama saja kita sedang menyelamatkan demokrasi. Kalau Gibran gagal pada tahun 2024 itu sama saja kemudian kita memastikan bahwa tidak mesti anak presiden itu bisa menjadi presiden dari republik ini jika rakyat tidak suka. Maka ayo masyarakat semua tunjukkan kalau kita semua cinta akan demokrasi dan kita menolak setiap perubahan-perubahan undang-undang yang hanya menguntungkan 1-2 orang atau kelompok saja. Salam demokrasi kawan-kawanku semua. Oke guys ya, cerita-cerita seperti yang disampaikan oleh abang ini ya mungkin
juga ada di sekitar kita juga, ya. Orang-orang kita yang dimana mereka termakan guys ya oleh framing-framing jahat bahwa Pak Ganjar tidak akan melanjutkan IKN Nusantara, Pak Ganjar tidak akan melanjutkan program kereta cepat dari Pak Jokowi, Ganjar tidak mendukung semua program-program kinerja dari Pak Jokowi, ya. Tentu framing-framing jahat seperti ini harus kita lawan dan kita sampaikan yang benar, ya, agar jangan sampai orang-orang di sekitar kita, ya, sahabat kita, kenalan kita, teman kita, ya, mereka mudah percaya dengan informasi-informasi keliru seperti ini, ya. Yang tepat adalah Pak Ganjar ini, ya, apapun yang bagus, semua proyek strategis dari Pak Jokowi saat ini pasti akan beliau lanjutkan, ya. Yang kurang akan ditambahkan, ya. Yang tidak sama sekali itu adalah Pak Anies, ya. Karena dalam debat Capres-Cawapres mereka sudah jelas-jelas menyatakan bahwa mereka tidak akan melanjutkan IKN Nusantara, guys, ya. Yang mereka akan kerjakan adalah membangun 40 kota yang baru, ya. Itu seperti yang dikatakan oleh Caimin, ya. Kalau Pak Ganjar konsepnya tidak seperti itu, ya. Beliau akan melanjutkan semua program-program yang bagus, yang baik dari Pak Jokowi untuk diteruskan demi kepentingan bangsa dan negara kita, guys. Rasanya di Madura, Gus, panas, Gus. Keren. Hawanya panas. Nah, omongan saya satu persatu mulai terbuktikan, ya kan? Money, ya enggak? Semua orang itu dikasih money, ya. Dari mana money kampanye sebanyak itu sehari miliaran rupiah? Ya, money Pak Lurah bisa bicara enggak ini tentang money nih? Yang lain kan nggak boleh. Kalau yang lain itu ya kalau melakukan yang namanya kasih uang kepada orang-orang dipertanyakan. Nah kalau yang model begini bebas, ya kan? Asal dukung Pak Lurah pokoknya bebas money-nya. Ya Pak Lurah tolong jelasin itu bagaimana ini tentang ini money politik. Oke guys, kita dapat melihat sejak saat ini, ya, dari gerak-gerik model-model kampanye masing-masing capres, ya. Capres yang terang-terangan dan ketahuan membagi-bagikan money politik, ya, sudah dipastikan capres yang seperti ini, ya, jalan pemerintahannya ke depan pasti akan bermasalah, ya. Pasti akan menyedot anggaran atau keuangan negara kita untuk, ya, bagaimana bisa membangun atau membangkitkan kepentingan usahanya, ya, untuk dirinya, untuk bisnisnya, untuk keluarga, kolega dan kelompok-kelompoknya, ya. Lain halnya ketika ada capres yang tegas, guys, ya, menolak ketika ada yang meminta duit. Nah ini kalau teman-teman saksikan, ya, ada beberapa video dari Pak Ganjar yang beliau dengan tegas, guys, ya, ketika ada seorang ibu, nenek-nenek meminta duit kepada beliau, beliau mengatakan, oh ini tidak boleh, ini jangan, ya. Itu artinya menunjukkan beliau punya sikap yang tegas, ya. Beliau tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang merupakan aturan yang harus ditaati, dihormati, dijunjung, ya, dipegang, mana yang boleh kita lakukan untuk rakyat, mana hal-hal yang sesuai dengan peraturan, ya. Jadi kalau kita mau memilih pemimpin yang taat terhadap aturan, perundang-undangan, konstitusi, yaitu ada di Ganjar Mahfud. Lain halnya Prabowo Gibran, karena dari awal, proses awal, mereka sudah berani menabrak yang namanya konstitusi untuk meloloskan si Gibran ini. Nah ini sudah dipastikan bahwa pemimpin yang menghalalkan segala cara seperti ini, ya, jalan pemerintahan ke depan sudah dipastikan tidak akan berjalan dengan baik, ya, akan menimbulkan huru-hara dan permasalahan di sana sini, ya. Oke guys, ya, semoga dengan tayangan-tayangan seperti ini bisa memberikan semangat bagi teman-teman semua, bagi kita semua, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Februari, guys, ya. Kita semangat untuk memilih pemimpin yang terbaik
pemimpin yang taat terhadap aturan dan konstitusi, ya. Pemimpin yang kalau dengan rakyat itu hubungannya bukan atasan bawahan, tetapi sejajar, guys, ya. Dia memperlakukan orang-orang bawahan atau rakyat seperti sahabat, ya, seperti teman, seperti ya layaknya saudara, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya akan menyukai pemimpin yang model-modelnya seperti Pak Ganjar, karena dengan rakyat dia dekat, guys, seperti sahabat, ya. Berbicara, berdialog, berinteraksi, itu kita lihatnya lah ini kayak seperti sahabat kita, seperti teman kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.